Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hahaha, emang enak aku jerjain. Makanya jangan pelit. Mela tertawa sambil melangkah riang. Namun, tiba-tiba tangannya ada yang mencekal. Mela langsung menatap orang beraibut. Kakakmu! Orang itu tersenyum. Ya, ini aku. Mau kemana kamu? Pantas saja aku mencari kamu di rumah tidak ada. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Mela mencoba melepaskan tangannya. Lepaskan Lastri. Jangan sampai aku berteriak dan membuat warga di sini menghajar kamu. Ancam Mela untuk membuat Lastri orang yang selama ini ia pinjami uang. Silakan. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menanganinya. Aku juga akan melihat drama apa yang akan kamu buat. Mela mendengar itu langsung gelagapan. Mau kamu apa, Lastri? Jika kamu mau uang, aku tidak punya. Lepaskan. Mela menghentakkan tangannya. Namun, cengkeraman itu tidak terlepas. Bukankah sudah jelas jika aku ingin menagih hutang kamu? Ini sudah lewat dari tanggal perjanjian yang kamu berikan kepada aku. Kenapa kamu malah seperti seorang yang tidak memiliki hutang sama sekali? Tanya Lastri dengan tatapan datar, namun begitu sangat menusuk. Hutang? Hutang apa yang kau maksud? Bukankah hutang yang aku punya sudah aku bayar? Mela mencoba berdalih. Oh, jadi seperti itu. Kamu mau berdalih seolah-olah kamu tidak memiliki hutang kepadaku? Baiklah, kalau seperti itu, jika memang kamu menginginkan aku mengikhlaskan hutang yang kamu punya itu gampang. Mela yang mendengar itu tentu langsung kegirangan. Serius kamu mau mengikhlaskan hutang-hutang yang aku punya? Nah, itu kamu ngaku kalau kamu punya langsung. Mela langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Mela, dengarkan aku. Gaya hidupmu yang hedon ini tidak pantas kamu lakukan. Karena aku tahu jika kamu tidak memiliki penghasilan dan suami kamu pun tidak ada memberikan kamu uang, bukan? Jadi sadarlah dan kembalikan uang yang sudah kamu pinjam. Mela mendengar itu langsung menatap sahabatan itu dengan tajam. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu tahu apa tentang keluargaku? Aku tahu. Aku tahu jika rumah yang kamu tempati dulu sudah dijual bukan sama suamimu dan rumah itu sudah berhasil terjual tadi pagi. Aku datang ke sini untuk mencari rumah menantumu dan ternyata kebutuhan sekali aku malah melihatmu di sini. Mela mendengar penuturan itu kaget. Apa? Jadi rumah itu sudah laku? Tanya Mela tidak percaya. Tapi kenapa aku tidak diberitahu oleh Mas Pardi? Lastri langsung tersenyum. Jadi kamu tidak dikasih tahu sama sekali dan kamu tahu tidak siapa yang membeli rumah itu? Siapa? Itu adalah mantan teman. Siapa mantan temanku? Aku tidak punya yang namanya mantan teman. Mela mencoba mengingat. Kamu lupa teman kita? Bukan maksudku temanku yang kamu tipu waktu beberapa bulan yang lalu. Dia yang sudah membelinya. Wajah Mela langsung memucat. Bahkan ia sedikit berhenti bernafas karena begitu sangat terkejutnya mendengar hal itu. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa membeli rumah itu? Mela tidak percaya. Kenapa? Toh dia mempunyai uang yang banyak. Sudahlah, jangan bahas itu, yang penting saat ini bayar hutang kamu dulu. Aku butuh uang itu segera. Mela menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya uang. Lain kali saja kamu datang ke rumah menantuku dan kamu tagih ke sana, karena semua yang aku punya sudah diserahkan kepada menantuku, dan saat ini dialah yang akan bertugas untuk melunasi hutang-hutangku. Jawab Mela mencari aman. Jadi begitu. Baiklah. Tapi saat ini aku akan mengambil ini. Lastri menarik kalung yang digunakan oleh Mela dan hal itu membuat Mela langsung terkejut. Ia langsung memegang lehernya karena merasa perih. Lastri,
Apa-apaan kamu? Kenapa kamu malah mengambil kalungku? Bentak Mela tidak terima. Ini buat jaminan saja. Kalung ini lumayan mahal, aku tahu harganya berapa. Dan kalung ini pun tidak bisa menutup hutang kamu. Aku akan kembali dan mengambil hakku yang lain sampai bertemu nanti sahabatku. Lastei langsung pergi sambil melambaikan tangannya. Mela yang tidak bisa berbuat apa-apa tentu hanya bisa melipatkan tangannya dan menghentakkan kakinya. Bahkan ia berteriak dengan kesal. Niat hati ingin bersenang-senang karena sudah mengerjai menantunya. Tapi ia malah mendapat musibah. Mela membuka pintu rumah Jingga dengan menimbulkan suara benturan yang begitu sangat nyaring dan kebutuhan sekali di sana. Ternyata pelayan warteg yang tadi mengikuti Mela masih ada di sana. Hal itu tentu saja membuat Mela semakin kesal. Nah, itu orangnya. Kamu bisa tagih sama dia. Maaf ya, sedikit menunggu. Ucap Jingga sambil melirik ke arah ibu mertuanya. Apa-apaan kamu, Jingga? Bukannya harusnya kamu yang membayar. Kamu kan menyuruh mama untuk makan di luar. Jadi kamu yang harus bayar. Mas tagih saja sama menantu saya. Jangan tagih saya. Saya tidak punya uang. Mela memangkis ucapan menantunya, agar ia tidak mengeluarkan uang. Loh Bu, tapi kata menantu ibu saya harus menagih ibu, dan kata ibu saya harus menagih ke menantu ibu. Saya bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana, yang penting saat ini saya minta uang 75.000 rupiah, karena uang itu sangat berharga bagi saya. Saya tidak mau jika sampai saya nanti dipecat hanya karena gara-gara ibu tidak bayar. Ucap pelayan itu dengan wajah memelas. Jingga mematap wajah pelayan itu tentunya merasa tidak tega. Namun, kali ini ia harus tegas kepada ibu mertuanya. Ma, berikan saja uang yang dia minta. Aku yakin pasti Mama punya uang kan? Tidak mungkin jika Mama tidak punya uang sepeser pun. Kasihan Ma, masa Mama mau melihat orang lain kesusahan karena ulah Mama sendiri? Mama itu sudah tua, harusnya Mama itu menebarkan kebaikan, bukan malah kesusahan kepada orang lain. Ucap Jingga dengan santainya. Wajah Mela merah. Kalian ini kenapa sih? Kalian ini nggak bisa ya melihat orang tua ini tenang. Lagian uang 75.000 rupiah rapot amat. Nih ambil sana, ambil sama pembeliannya. Mela melempar uang Rp100.000 ke hadapan pelayan itu. Jingga yang melihat itu tentu merasa miris. Bagaimana bisa ibu mertuanya tidak punya adab sedikit pun? Pelayan itu terpaksa mengambil uang di atas lantai. Terima kasih Bu, Mbak. Saya permisi ya, maaf saya mengganggu. Jingga mengganggukan kepalanya. Oh ya Mas, tunggu dulu. Saya mau kasih tahu nanti kalau misalkan ibu mertua saya datang lagi. Kalau dia tidak punya uang jangan kasih makan ya Mas. Dia mau mengancam apapun kepada Mas, dan juga bos MS jangan dikasih ya. Ingat nanti yang repot Mas sendiri. Pelayan itu mengangguk. Mela menatap Jingga penuh kebencian. Kamu benar-benar menantu durhaka, menantu kurang ajar, menantu tidak tahu diuntung. Masih untung saya mau menganggap kamu sebagai menantu, dasar wanita mandul. Sekali aja kamu mandul seumur hidup. Teriak Mela dan setelah itu ia pergi. Astagfirullah, mulutnya itu. Untung saat ini bibi tidak ada. Kalau ada sudah habis dia sama bibiku. Jingga mengusap dadanya, percuma juga ia menimpali ucapan ibu mertuanya. Yang ada nanti ia malah mendapatkan dosa karena terus menedeni ocehan dari Mela. Mela membanting pintu kamar dan masuk dan nafasnya terlihat sangat memburu. Matanya meneliti kamar itu dan tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia teringat di mana waktu sebelum Laras aku pergi, Laras menyimpan sesuatu di tasnya. Ia langsung berjalan ke arah lemari dan mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari benda apa yang sebenarnya diambil oleh Laras dari kamar Jingga. Di mana menantu bodohku itu menyimpan barang curiannya? Untung dia pergi tidak membawa barang-barangnya, aku harus mencarinya. Di saat hampir seisi lemari itu, keluar barulah Mela bisa melihat tas hitam yang tersimpan rapi di pojokan lemari. Mela langsung mengambil tas itu dan membukanya, dan benar saja ternyata di tas itu ada kotak berwarna biru. Nah, ini dia kotaknya. Pasti
Tapi ini uang. Tapi jika uang, kenapa Jingga tidak mencarinya? Padahal dia tahu jika ia sudah kemalingan atau jangan-jangan ini kotak nggak ada isinya lagi. Aku akan melihatnya. Mela langsung membuka kotak itu dan matanya langsung membulat. Karena ternyata kotak itu bukanlah bersihkan uang atau perhiasan, melainkan sebuah tasbih cantik yang dimana tasbih itu dibeli oleh Jingga beberapa minggu yang lalu. Dengan sekuat tenaga Mela membanting tasbih itu hingga membuat tasbihnya pecah dan berserakan. Wah, kurang ajar isinya tasbih. Pantas saja wanita mandul itu tidak kalang kabut mencari barang yang hilang. Rudi kemana sih, kok dia tidak kelihatan batang hidungnya? Dia itu harus memberi pelajaran istrinya. Bisa-bisanya dia mempermalukan aku di hadapan pelayanan warteg itu. Ucap Mela sambil menggenggam tangannya kuat. Tok-tok-tok kamar Laras yang saat ini dihuni oleh Mela diketuk. "Ma, keluar, ada tamu tuh di luar mencari Mama," ucap Jingga di balik pintu kamar itu. Mela yang baru saja hendak menutup matanya langsung membulatkan matanya. Ia langsung menatap pintu. "Menantu sialan, hanya bisa mengganggu saja. Ada apa lagi? Siapa lagi yang datang? Jangan bilang kalau itu orang yang menagih hutang. Lama-lama kepalaku bisa pecah. Kenapa si Mas Parsi tidak mau memberikan aku uang? Harusnya dia itu bertanggung jawab. Apalagi saat ini rumah yang aku tempati dulu sudah terjual. Pasti uangnya banyak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus meminta bagianku. Aku tidak mau jika uang itu dinikmati oleh anak-anaknya si Hanum." Gumam Mela. Tok-tok-tok pintu kamar itu kembali diketuk. "Ma, cepat, kasihan dia. Dia jauh-jauh loh dari kota cari Mama. Mama tidak mau, ya sudah. Aku akan menyuruh orang itu untuk pergi." Mendengar kata kota, tentu saja Mela langsung bangkit dan ia langsung berlari ke arah pintu untuk membukakan pintu untuk menantunya. "Apa kau bilang dari kota? Siapa dia? Mama lihat aja sendiri. Aku mau buat minuman." Jingga langsung melengos dari hadapan mertuanya. Dasar tidak punya sopan santun, ditanya malah menjawabnya apa. Mela berjalan dengan perlahan-lahan, karena ia ingin mengintip terlebih dahulu siapa yang datang ke rumah menantunya itu. Di saat dia berhasil mengintip, matanya langsung membulat sempurna. Ternyata yang datang itu adalah anak dari suaminya. Namun, bukan Rudi melainkan saudara tirinya Rudi, anak sulung istri pertama suaminya. "Tasha? Kenapa dia datang? Apa jangan-jangan dia datang untuk memberikan ham aku?" Mela langsung tersenyum dan ia langsung berjalan dengan langkah lebar untuk menyambut anak tirinya itu. Meskipun Mela tahu jika anak tirinya itu sangat membencinya dan sangat menentang yang namanya pernikahan antara dirinya dan juga ayahnya. "Tasha, kamu kok tahu rumah ini, Nak?" tanya Mela basa-basi sambil hendak memeluk Tasha. Namun dengan cepat Tasha menghindar. Tasha menatap Mela dengan tatapan tajam. "Tentu saja saya tahu, toh saya datang juga bersama ayah saya yang biasa kalian sebut sebagai bapak." Mela yang mendengar itu langsung berbinar. "Jadi kamu datang ke sini sama bapak? Di mana dia?" Mela hendam keluar. Namun, dengan cepat Tasha menahannya. "Ayah lagi pergi ke suatu tempat. Saya datang ke sini hanya ingin menyerahkan ini." Tasha mengulurkan sebuah amplop warna coklat. Namun, berukuran sedang. "Apa ini?" Mela menatap Tasha dengan penuh tanya. "Ini adalah bagian untuk kamu." Mela menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin jika bagiannya hanya mendapatkan sedikit, padahal rumah itu jelas-jelas sama miliknya. Meskipun rumah itu memang dibeli oleh suaminya. Tidak mungkin Mas Rudi memberikan saya bagian sekecil ini." Mela menggeleng tidak percaya. "Apa kamu bilang kecil? Coba kamu lihat dulu berapa isinya. Saya rasa uang segitu cukup untuk membeli harga diri kamu. Tasha, jaga ucapan kamu." Mela membentak anak tirinya itu. Mela dengan cepat membuka amplop itu. Kebetulan sekali Jingga sudah masuk dan meletakkan hangat di hadapan Tasha. "Diminum dulu Mbak tehnya, pasti Mbak capek kan dari kota ke sini. Maaf ya Mbak, cuma ada teh manis ini doang di rumah ini.
Ya namanya juga desa. Harap dimaklum, Mbak. Tasya langsung melirik ke arah Jingga dan tersenyum. Wajah Mela memucat bercampur amarah. Di saat ia tahu jika ia hanya diberikan uang sebesar 10 juta, Mela langsung membanting amplop tersebut di hadapan anak tirinya. Apa-apaan ini, Tasya? Kamu bermaksud menghina Mama? Iya. Mana bapak kamu biar Mama temui dia? Kenapa dia bisa tega memberikan Mama uang sebesar ini? Sedangkan rumah itu terjual dengan harga yang mahal. Mama tidak terima. Kalian begitu jahat. Kalian jahat sudah menzolimi Mama. Harusnya kamu itu adil, Tasya J. Jangan serakah. Meskipun kamu anak dari Mbak Hanum, tapi Mama ini adalah Mama kamu. Mama tiri kamu. Kamu bisa menganggap Mama sebagai Mama kamu dan uang yang didapatkan oleh bapak kamu itu harus dibagi rata. Bukan seperti ini. Cecar Mela penuh emosi. Tasya yang mendengar itu langsung kembali manap Mela tajam. Saya tidak pernah yang namanya menganggap kamu sebagai ibu saya. Saya hanya menganggap kamu sebagai sampah yang sudah dipungut oleh ayah saya. Bukannya bersyukur karena saya sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini dan melihat bagaimana keadaan kamu wanita yang dulu sempat begitu sangat liar menggoda suami dari ibu saya, hingga sampai ibu saya meninggal. Tapi saya tenang melihat keadaan kamu yang saat ini begitu sangat mengenaskan. Bahkan kamu tinggal di rumah menantu kamu yang selama ini kamu zolimi. Mendengar itu Jingga langsung tertegun. Bagaimana bisa Tasya anak tiri dari mertuanya mengetahui keadaannya? Mele menggelengkan kepalanya. Ia langsung keluar dan melihat mobil mewah milik suaminya bertengger di halaman rumah Jingga. Bapak pasti adakan di situ. Bapak keluar, Pak. Ayo kita bicara. Kenapa Bapak tegak seperti ini? Apa Bapak sudah tidak mencintai Mama? Ayo Pak keluar. Bapak mau apa? Bapak bicara baik-baik sama Mama, bukannya seperti ini. Rumah itu adalah rumah Mama meskipun dibeli oleh Bapak. Tapi kan itu sudah hak Mama dan juga Rudi. Bagaimanapun Rudi itu adalah anak napak dan dia berhak mendapatkan bagian dari harta kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Pasti semua ini gara-gara Sutam dari anak-anak kamu, iya? Tanya Mela sambil berteriak dan tentu saja Tasya dan Jingga yang mengikuti Mela dari belakang menggelengkan kepalanya. Ma, jangan berteriak seperti itu. Malu sama tetangga, nanti yang ada tetangga malah berkumpul lagi melihat drama yang Mama buat. Bisim Jingga dengan lembut, karena ia tidak mau membuat amarah mertuanya semakin memuncak. Bagaimanapun juga sebenarnya Jingga merasa kasihan kepada Mela. Karena ia tidak dihargai oleh suami dan juga anaknya. Mungkin saja itu karma dari perbuatan Mela yang selama ini selalu zolim. Diam kamu Jingga! Kamu tahu apa? Bapak keluar! Bapak di dalam kan? Mela mengetuk-ngetuk pintu mobil itu. Tasya langsung menarik tangan Mela dan membuat Mela tersungkur. Mela menatap Tasya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana bisa Tasya bersikap kasar kepada dirinya yang notabene adalah ibu tirinya sendiri. Pardi yang melihat hal itu tentu mau tidak mau langsung keluar dari mobil. Padahal awalnya ia hanya ingin menunggu di dalam mobil, karena Tasya tadi mengancamnya jika ia keluar dari dalam mobil pasti akan marah. Namun, karena ia melihat istrinya terjatuh, ia pun merasa tidak tega. Tasya, kamu tidak seharusnya bersikap kasar kepada Mela. Dia itu ibu kamu. Pardi berbicara selembut mungkin kepada anak sulungnya itu. Dia bukan ibu aku, Ayah. Bukankah aku sudah bilang sejak dulu jika ibuku hanya Ibu Hanum? Bukan dia wanita perebut ayah yang membuat ibu selama ini menderita? Tasya, stop. Jangan ungkit itu lagi ya. Ibu kamu sudah tenang di sana, sayang. Oke, Bapak tahu perasaan kamu. Tapi saat ini tolong kondisikan Amrah kamu. Kita datang ke sini hanya ingin melihat bagaimana kondisi ibu kamu kan? Salah maksudnya Mela dan juga ingin menyerahkan haknya. Jadi, tolong jangan memperkeruh suasana ya. Pinta Pardi. Tasya mendelikan matanya melipat kedua tangan. Mela yang melihat suaminya ada di sana langsung bangun dan langsung menangis terseduh-seduh. Bahkan ia memeluk Pardi dengan erat. Hiks, Bapak. Kenapa Bapak tega?
Kenapa Bapak begitu sangat zalim kepada Mama? Apa yang membuat Bapak seperti ini? Tidak puaskah Bapak selama ini selalu tidak adil kepada Mama? Mela terus saja terisak. Jingga yang sudah mulai tidak nyaman karena tetangga yang super julid sudah mulai berdatangan untuk melihat drama yang terjadi di rumahnya. Tentu langsung meminta kepada mertuanya itu untuk masuk ke dalam. Pak, ayo kita masuk. Tidak enak kalau misalkan kita tetap di luar. Lihatlah tetangga sudah mulai berkumpul untuk melihat drama yang dibuat oleh kalian. Maaf ya Pak, tapi saya malu jika terus saja ada keributan di sini. Pardi menganggukkan kepalanya. Ayo kita masuk, kamu jangan seperti anak kecil. Lalu dilihat tetangga, kita sudah tua. Pardi mencoba melepaskan pelukan itu dan berjalan meninggalkan Mela. Mela terisak dan mengusap wajahnya. Ia mengepalkan tangannya dan ia langsung mengejar suaminya. Jingga, di mana suami kamu? Tanya Pardi tanpa menghiraukan Mela yang sejak tadi terus mencoba menggenggam tangannya. Entah Pak, aku juga tidak tahu kemana suamiku pergi. Mungkin dia saat ini sedang senang-senang karena habis menjual motorku. Pardi yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya. Maafkan Bapak ya, karena Bapak tidak bisa mendidik anak itu hingga sampai membuat kamu terus terzalimi seperti ini. Ucap Pardi dengan sendu. Lagian juga itu bukan tugas ayah. Ngapain ayah harus mendidik anak yang tentu saja bukan darah dari daging ayah? Ucap Tasya dengan santainya. Mela yang mendengar itu tentu langsung menatap Tasya dengan tajam. Maksud kamu apa Tasya bicara seperti itu? Tentu saja Rudi adalah darah daging dari bapak kamu. Kenapa kamu malah menghina Rudi seperti itu? Meskipun kalian lahir beda rahim, tapi kalian saudara. Tidak. Aku tidak mau menganggap anak yang lahir dari rahim kamu saudaraku. Balas Tasya dengan pedas. Sudah Tasya, diam. Jingga, apakah kamu sudah mengajukan gugatan perceraian? Tiba-tiba Pardi malah bertanya seperti itu. Belum Pak, karena Mas Rudi menyembunyikan surat nikah kami, jadi aku belum bisa mengajukan gugatan perceraian. Jawabnya dengan ragu. Baiklah. Apakah kamu mau Bapak bantu agar kamu bisa terlepas dari lelaki itu? Mela tentu saja kebingungan. Kenapa suaminya malah mendukung menantunya untuk berpisah dengan anaknya? Bapak datang ke sini mau apa sih? Bapak mau bertemu dengan Mama kan? Kenapa Bapak malah berbicara dengan menantu mandul kita? Sudah Jingga kamu pergi sana. Kamu tidak ada urusan di sini. Usir Mela dengan wajah garangnya. Jingga membuang nafasnya dengan kasar dan bangkit. Tunggu dulu, kamu gak usah pergi. Kamu di sini temani saya. Pinta Tasya sambil menatap Jingga. Tentu saja Jingga langsung melirik ke arah ibu mertuanya yang saat ini menatapnya dengan tajam. Dengan senyuman Jingga mengangguk dan ia duduk di samping Tasya dan hal itu membuat Mela semakin marah. Ia tidak mau jika menantunya itu melihat penderitaannya. Yang ada nanti Jingga akan meledeknya dan terus mempengkeruh suasana. Saya hanya ingin memenaskan Jingga dari penderitaan ini, Mela. Apakah kamu mau ada Hanum untuk kesekian kalinya? Apakah kamu tidak melihat penderitaan Jingga? Dia wanita baik, Mela. Kasihan dia jika terus berlama-lama hidup dengan kalian. Mela terhentak. Bagaimana bisa suaminya berpikir seperti itu? Jingga tidak pernah berpikir jika balasan untuk mertuanya datang bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari orang lain. Padahal Jingga belum melakukan apapun untuk membalas kezaliman mertuanya dan suaminya, tapi pembalasan itu sudah terjadi. Sudah Mel, jangan bahas itu lagi. Mel, ini uang untuk kamu. Maaf jika Bapak hanya bisa memberikan kamu uang sebesar 10 juta, karena uangnya sudah saya berikan kepada anak-anak saya yang lain. Saya harap kamu jangan meminta lebih dan untuk tempat tinggal. Saya sudah menyediakan kontrakan untuk kalian dan tenang saja. Sewanya sudah saya bayar selama 1 tahun. Kamu bisa tinggal di sana tanpa harus merepotkan Jingga. Karena bagaimanapun nanti Rudi dan Jingga akan berpisah dan kalian tidak bisa tinggal di sini. Ucap Pardi sambil menatap Jingga.
Mela tentu tidak terima dengan apa yang ia dapatkan. Ia langsung memukul meja dengan kuat. Wajahnya memerah, matanya membulat dan seperti hendak keluar. Bapak keterlaluan. Bapak benar-benar keterlaluan. Mama tidak menyangka Bapak akan seperti ini. Untuk apa Bapak datang ke sini jika hanya untuk menyakiti Mama? Apa salah Mama? Padahal selama ini, selama bertahun-tahun ini, Mama tidak pernah yang namanya menyakiti hati Bapak. Tapi Bapak malah menyakiti Mama. Tanya Mela dengan berteriak. Karena itu adalah balasan untuk kamu. Karena kamu sudah zolim kepada ibuku. Celetuk Tasya tanpa melihat ke arah Mela. Mela langsung menatap ke arah Tasya dengan tajam. Tiba-tiba Rudi datang dan langsung menghajar wajah Pardi bertubi-tubi. Karena Rudi memang sejak tadi ternyata sudah ada dan mendengarkan percakapan mereka. Amarah Rudi terpancing di saat mendengar ucapan Pardi agar ia membantu Jingga untuk mengajukan perceraian dan juga memperlakukan ibunya dengan semena-mena. Teriakan demi teriakan terdengar di rumah Jingga karena Rudi terus saja menghajar Pardi yang tenaganya pasti kalah oleh Rudi. Bagaimana tidak tubuh Rudi besar, tegap sedangkan Pardi sudah tua. Sudah Rudi, kenapa kamu malah memukul bapak kamu? Sudah nanti dia mati Rudi. Mama tidak mau jadi janda. Teriak Mela sambil mencoba menarik tubuh anaknya dari atas tubuh suaminya. Sedangkan Tasya ia menjerit bahkan menangis melihat Pardi yang tergeletak dengan wajah babak belur. Kamu preman sialan, akan aku laporkan kejadian ini ke polisi. Akan aku pastikan kamu masuk penjara. Teriak Tasya yang saat ini dipeluk dan ditenangkan oleh Jingga. Pardi tidak mau kalah. Meskipun tenaganya sudah mulai habis karena menahan serangan dari anaknya. Ia langsung bangkit dan langsung mendorong tubuh anaknya untuk menjauh darinya. Anak sialan! Kamu benar-benar anak kurang ajar. Setelah kejadian ini saya pastikan saya tidak akan pernah yang namanya muncul di hadapan kalian. Bukannya bersyukur selama ini saya menghidupi kalian. Tapi kalian malah kurang ajar. Ucap Pardi dengan lantang. Bapak yang kurang ajar. Kenapa Bapak malah menawarkan bantuan kepada istriku untuk menuntut cerai kepadaku? Apa maksud Bapak? Apa jangan-jangan Bapak menyimpan rasa kepada istriku? Iya? Teriak Rudi tidak mau kalah. Mereka yang ada di sana mendengar penuturan dari Rudi tentu langsung terdiam. Pardi langsung melirik ke arah Jingga. Jingga yang dilirik seperti itu oleh bapak mertuanya langsung menunduk. Mela yang melihat lirikan suaminya ke arah menantunya tentu merasa terbakar api cemburu. Apa yang diucapkan oleh Rudi? Apa benar, Pak? Bapak menyimpan rasa untuk menantu Bapak sendiri? Tanya Mela tidak percaya. Namun, Pardi tidak mengatakan apapun melainkan Tasya yang angkat bicara. Lalu kenapa memangnya jika ayahku mencintai menantunya sendiri? Toh sebentar lagi kalian akan berpisah jadi sah-sah saja jika Jingga menjadi ibu tiriku. Bukan begitu Jingga? Tanya Tasya yang notabene usianya tidak jauh berbeda dengan Jingga. Pis ke-13. Kamu kenapa sih kok malah bicara seperti itu tadi sama ibu tiri kamu? Nanti kalau ibu kamu berpikiran serius bagaimana? Tanya Pardi yang saat ini sudah berada di mobil. Mereka sudah pulang dan tentu saja dengan keadaan yang babak belur. Tentunya itu hanya Pardi yang terluka. Untung saja tadi Pardi bisa mengendalikan suasana hingga membuat dirinya bisa lolos dari rumah itu. Tasya yang saat ini sedang menyetir tentu hanya tersenyum. Memangnya kenapa ya? Aku senang kok dengan menantu ayah itu. Sepertinya dia baik tahu. Buktinya dia dizolimin selama ini sama wanita sampah itu diam saja. Aku dan juga adik-adik tidak apa-apa jika nanti ayah akan menikah dengan Jingga. Toh sebentar lagi mereka juga akan berpisah. Hus, kamu kalau ngomongnya jangan sembarangan. Mana mungkin ayah menikah dengan menantu ayah sendiri. Mantan ya? Sebentar lagi akan jadi mantan menantu. Oke, sudah kamu fokus aja menyetir, wajah ayah sudah mulai nyut-nyutan karena tonjokan dari adik tiri kamu itu habisnya. Bukannya hajar balik, ayah malah diam saja. Tasya menggelengkan kepalanya. Jingga saat ini seperti sedang diinterogasi oleh Mela dan juga Rudi.
Ia sejak tadi terus ditetap dengan tajam oleh suaminya serta mertuanya itu. Padahal sama sekali Jingga tidak melakukan apapun. Jawab dengan jujur, Jingga. Apakah kamu memiliki hubungan gelap di belakangku dengan ayahku sendiri? Tanya Rudi dengan penuh tekanan. Hal itu membuat Jingga terkekeh. Hahaha, Mas. Kamu ini gila atau kamu ini kenapa? Kenapa kamu bisa berpikiran kalau aku punya hubungan dengan ayah kamu sendiri? Aku tidak segila itu, Mas. Jikapun memang Tuhan menakdirkan aku untuk menjadi istrinya Bapak, ya itu bukan salah aku. Jingga sudah habis pikir dengan pemikiran suaminya itu. Ia malah sengaja mengatakan hal itu agar Jingga bisa melihat amarah dari ibu mertuanya. Jawab saja, jangan balik bertanya. Kamu pasti memiliki hubungan gelap kan dengan suami saya? Iya kan? Tidak ada yang namanya hubungan tiba-tiba, Jingga. Jika nanti kamu benar menikah dengan bapakku, akan aku pastikan kamu menyesal. Rudi mencengkeram tangan Jingga hingga membuat Jingga meringis. Iya, kamu memang berniat mau merebut suami saya dari saya. Iya, kamu itu harusnya sebagai menantu bisa sadar diri, bukan malah mau menghancurkan rumah tangga mertuanya. Bentak Mela yang saat ini masih terbakar oleh api cemburu dan juga emosi. Bagaimana tidak, ia tadi jelas-jelas melihat tatapan suaminya begitu sangat lembut ke arah Jingga, berbeda di saat Pardi menatapnya. Mela tidak bisa tinggal diam. Ia tidak mau jika posisinya diambil oleh menantunya itu. Ada apa ini? Kenapa kalian malah interogasi keponakanku? Enak ya kalian. Kalian pikir aku tidak ada di rumah ini, kalian bisa menginterogasi keponakanku? Lagi pula ada apa ini, Jingga? Tanya Jina yang baru kembali dari luar. Jingga langsung tersenyum lega di saat melihat Jina di sana. Itu artinya penolongnya sudah datang. Bibi, nggak tahu tuh Mas Rudi, dia sejak tadi nuduh aku berhubungan dengan bapaknya sendiri. Itu kan tidak masuk akal. Dia seperti tidak punya pikiran yang lain hingga sampai menuduh aku seperti itu. Jingga menghentakkan tangannya agar terlepas dari cengkeraman Rudi. Memang betul kan apa yang diucapkan oleh Rudi? Jelas-jelas suamiku menatap kamu dengan tatapan berbeda. Itu artinya dia menyukai kamu dan pasti kamu sudah menggodanya. Iya kan? Mata Mela mendelit dengan sempurna. Jaga ya ucapan kamu. Keponakan saya tidak sama seperti kamu yang suka menggoda suami orang, dan keponakan saya itu beradab dan juga punya sopan santun. Bagaimana bisa dia menyukai mertuanya sendiri? Sebelum berbicara tolonglah berkaca sendiri. Ibu Mela yang terhormat. Jina berbicara dengan mendekati wajah Mela dan menunjuk bahunya Mela. Mela mengepalkan tangannya. Awas kamu, Jingga. Jika sampai nanti Mas Pardi benar menyukai kamu, aku tidak akan tinggal diam, dan kamu Rudi, kamu harus tegas kepada istri kamu. Rudi menganggukkan kepalanya dan Mela langsung pergi dari sana meninggalkan ketiga orang itu. Rudi membuang nafasnya dengan kasar. Ia langsung merubah posisinya untuk menghadap ke arah istrinya. Jingga, ayo kita bicara berdua dengan kepala dingin. Ajak Rudi dengan suara notasi yang cukup rendah. Jingga langsung menatap ke arah bibinya. Jina langsung pergi ke kamarnya dan meninggalkan mereka berdua. Bagaimanapun itu memang mereka berhak berbicara berdua sebagai seorang suami istri. Ada apa, Mas? Kamu mau bicara apa? Tentang tadi tuduhan yang kamu lontarkan kepadaku? Tenang saja, Mas. Itu semua tidak benar. Aku tidak pernah yang namanya menggoda bapak kamu dan juga memiliki perasaan kepada laki-laki lain. Aku berbeda, Mas, tidak sama seperti kamu yang bisa bertabar pesona kepada siapapun itu. Jingga sudah kehilangan kesabarannya. Ingin rasanya ia menghajar wajah suaminya itu. Rudi menggelengkan kepalanya. Ia kembali membuang napasnya dan kasar. Bukan itu, aku bersyukur jika memang kamu tidak memiliki niat buruk kepada orang tuaku. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa itu? Aku meminta sertifikat rumah ini untuk digadaikan ke bank. Jingga yang mendengar itu langsung membulatkan matanya. Maksud kamu apa, Mas? Jadi selama ini kamu bersikap manis kepadaku dan juga meminta maaf bukan karena takut diceraikan, tapi ada rencana tersendiri.
Iya, bukan begitu. Aku ingin memulai bisnis baru. Aku ingin berubah, Jingga. Aku ingin menjadi suami yang baik untuk kamu, dan aku akan meninggalkan dunia malamku, dan satu-satunya cara yaitu aku harus punya uang banyak. Sedangkan aku tidak punya sepeser pun uang, kamu mau kan membantuku untuk bangkit kembali? Tanya Rudi dengan penuh harapan. Tentunya Jingga yang mendengar itu tersenyum ini miris. Apakah kamu yakin Mas akan berubah? Aku tidak yakin jika nanti kamu sukses kamu akan tetap setia. Buktinya saja saat kamu susah kamu selalu menyakiti aku apalagi nanti kalau kamu sudah sukses. Tidak seperti itu. Aku janji aku akan setia dan aku akan berubah. Dan kamu mau kan membantu aku untuk sembuh dari kelainanku? Mendengar itu Jingga langsung terdiam. Maaf Mas, aku tidak bisa. Rumah ini tidak bisa aku berikan kepada kamu. Jika kamu mau kamu bisa meminta kepada bapak kamu. Toh dia memiliki uang yang banyak bagaimanapun dia adalah bapak kamu dan kamu berhak minta hak kamu. Tapi Jingga, kamu dengar sendiri kan kalau bapak tidak menerima aku. Ujar Rudi sedih. Seorang bapak tidak mungkin yang namanya tidak menerima anaknya. Kamu bicara baik-baik kepada bapakmu itu di kota sana, agar dia bisa membantumu jika kamu benar-benar ingin berubah. Berjuanglah sendiri, jangan mau menyeret aku di dalam perjuangan kamu. Karena sekalipun aku ikut andil dalam perjuangan kamu, pada akhirnya aku akan dibuang. Jingga langsung bangkit dan meninggalkan suaminya. Ah, kenapa susah sekali meyakini wanita itu? Apa sih maunya dia? Aku sudah bersusah payah bersikap manis dan baik, tapi dia malah terus-terusan sombong seperti itu. Jika memang dengan kebaikan dia tidak bisa, aku akan menaklukkannya dengan caraku sendiri. Gumam Rudi di dalam hatinya. Padahal Rudi berniat mengambil hati Jingga dan akan membuat Jingga yakin jika dirinya sudah berubah dan mau terlihat baik. Bahkan jika nanti Jingga sudah jatuh di pelukannya. Rudi akan merayu Jingga agar menyimpan semua harta bendanya kembali di rumah. 3 hari kemudian semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun keributan yang terjadi karena Mela dan juga Rudi 3 hari ini selalu menghindar dari Jingga dan juga Gina. Entahlah apa yang mereka rencanakan. Namun, Jingga merasa bersyukur karena 3 hari ini kepalanya tidak pusing memikirkan kerebutan yang terjadi. Namun, di saat ia sedang bersantai dan sedang menikmati singkong rebus yang dimasak oleh Gina, Jingga sedikit terhantak di saat mendengar pembicaraan tetangganya yang memang kebetulan lewat di rumahnya sambil menatap ke arah Jingga, karena memang saat ini Jingga sedang duduk di teras depan. Enak ya kerjaannya Jingga, dia menjadikan mertuanya babu dan dia malah menyuruh mertuanya untuk mencari uang. Tapi dia malah enak-enakan duduk santai di rumah. Tidak heran jika suaminya selalu mencari wanita lain, ternyata sifat dan juga watak Jingga seperti itu. Ucap ibu-ibu itu. Ya betul, tuh lihat sepertinya saja Jingga sudah terbiasa melakukannya. Kasihan juga ya Ibu Mela, saat ini dia sedang menangis di rumah Burita. Iya betul. Samar-samar Jingga mendengar percakapan itu. Namun, Jingga percakapan itu terlalu sulit untuk dicerna. Jingga, kok kamu tega sih sebagai menantu kamu enak-enakan di sini santai sambil minum teh? Tapi mertua kamu dia lagi nangis tuh lagi kesusahan. Bagaimana sih kamu? Kamu kan juga wanita. Harusnya kamu bisa paham bagaimana perasaan ibu mertua kamu. Bukan malah seenaknya saja. Mentang-mentang warisan orang tua kamu banyak, kamu malah menjadikan ibu mertua kamu babu dan malah berniat merebut suaminya. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu ya? Teriak ibu-ibu yang tadi berbisik membicarakan Jingga. Jingga yang mendengar itu tentu hampir tersedak. Untung saja ia dengan cepat menegak teh hangat yang sejak tadi sudah bertengger di sampingnya. Maaf Bu, maksudnya apa ya? Kok ibu malah bicara seperti itu kepada saya? Jingga bangkit dan berjalan ke arah pagar yang membatasi pekarangan rumahnya dan juga jalan. Alah, nggak usah sok polos seperti itu Jingga. Semua orang di sini sudah tahu siapa kamu. Maksudnya apa ya, Bu? Kenapa kalian bersikap seperti itu kepada saya? Memangnya apa yang saya lakukan?
Jingga kembali bertanya karena ia ingin sekali lagi mendengar ucapan dari tetangganya itu. Dengar ya Jingga, saat ini ibu mertua kamu sedang berada di rumah Ibu Rita. Dia memohon dan menangis di sana sambil meminta pekerjaan. Kamu ini ya, apa susahnya menghidupi satu orang mertua di rumah ini? Dan juga kami semua sudah tahu, jika kamu berniatkan merebut suami dari mertua kamu itu. Ya kan? Tanya ibu-ibu yang bertubuh gempal itu. Jingga langsung terhentak dengan kenyataan yang ia dengar. Astagfirullah, untuk apa ibu mertua saya meminta pekerjaan kepada Ibu Rita? Dan dari mana kalian tahu jika saya hendak merebut ayah mertua saya? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana bisa saya merebut ayah mertua saya sedangkan saya adalah menantunya? Sedangkan saya dan dia tidak pernah yang namanya bertemu dan berkomunikasi. Kenapa kalian begitu sangat lihai memperluas gosip seperti ini, ibu-ibu? Saya tahu kalian pasti tidak mau kan, jika yang namanya kabar burung yang kalian bawa ini, saya laporkan ke polisi. Jangan karena saya hanya diam selama ini, kalian bisa bebas membicarakan saya. Jingga sudah mulai geram dengan gosip yang beredar. Wajah kedua wanita itu langsung pucat pasi. Mereka gelagapan karena mendengar Jingga hendak membawa kabar yang mereka bawa itu ke polisi. Mi memang benarkan apa yang kami bicarakan jika kamu itu join kepada mertua kamu begitunya saja. Dia saat ini sedang menjadi tukang cuci piring tuh di rumah Bu Rita hingga menggelengkan kepalanya. Ia membuang nampaknya dengan kasar. Dina yang baru keluar dari rumah tentu langsung menghampiri keponakannya karena ia melihat wajah Jingga yang terlihat bercampur sedih. Ada apa ini ibu-ibu? Kenapa kalian seperti sedang menceramahi keponakan saya? Ada apa ini? Tanya Jina sambil berbaur dengan mereka. Bibi, mereka hanya sedang menyapa saja. Ibu-ibu ini tidak sengaja lewat di depan rumah. Ayo kita kembali ke dalam rumah, cuacanya sudah mulai panas. Jingga tersenyum di hadapan Jina. Tidak, Bibi tidak akan masuk sebelum mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena Bibi tahu pasti ada sesuatu yang mereka bicarakan kan? Apa yang kalian bicarakan? Apakah tentang keponakan saya? Tanya Jina dengan tatapan tajam. Kedua wanita itu tentu saling menatap satu sama lain. Bahkan mereka seperti sedikit bergetar. Itu benar. Saya dan juga Ibu Lila hanya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa yang kalian ketahui? Jina menaikkan satu alisnya. Iya, jika keponakan kamu itu zalim kepada ibu mertuanya dan menyuruh Ibu Mela menjadi babu untuk mencari uang dan juga berniat menjadi istri dari mertuanya sendiri. Jina yang mendengar itu langsung mengepalkan tangannya. Memangnya kalian siapa? Apakah kalian hidup dengan keponakan saya? Apakah kalian selama ini selalu melihat bagaimana kejadian di rumah keponakan saya? Apakah kalian ada di saat keponakan saya yang sedang menzolimi mertuanya? Apakah kalian melihat dan mendengar di saat keponakan saya menggoda mertuanya? Kalian lihat tidak? Tanya Jina dengan emosi. Kedua wanita itu menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Nah, jika tidak, kenapa kalian bisa percaya dengan apa yang diucapkan oleh wanita tua itu? Jangan pikir saya tidak tahu dari mana asal gosip itu berada. Satu, saya akan meluruskan sesuatu kepada kalian agar kalian bisa menyebarluaskan kebenaran ini agar semua warga desa ini tidak mengecap ponakan saya dengan ucapan tidak baik dari mulut kalian. Karena itu akan mengganggu psikis keponakan saya. Jina menatap kedua wanita itu dengan tajam dan dingin. Sudah tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Jingga mencoba membuat Jina paham. Sudah Jingga, kamu diam. Satu, yang selama ini membiayai ibu mertuanya itu adalah keponakan saya. Kalian tahu bukan Rudi itu hanya bekerja sebagai penjudi dan juga pemabuk bahkan gila wanita. Kalian tahu dari mana uang itu dia dapatkan dari hasil mencuri sertifikat tanah milik Jingga dan menjual motor Jingga serta menjual perhiasan Jingga selama ini. Bahkan untuk ibu mertua keponakanku yang terhormat itu yang saat ini sedang membuat drama di rumah tetangga kalian itu. Dia adalah pelakor yang sudah merebut suami orang lain yang hamil di luar nikah, yang meminta dinikahi oleh suami orang lain. Itu adalah kenyataannya. Jadi, sebelum kalian menjelekan keponakan saya, kalian introspeksi diri kalian sendiri. Saya yakin kalian juga pasti banyak dosa. Oh ya, kemarin saya lihat kalau kamu sedang dikejar-kejar hutang kan? Tanya Jina kepada wanita yang di samping Bu Lela.
Wanita itu langsung menundukkan kepalanya. Kamu tahu dari mana? Tanyanya gelagapan. Saya tahu karena saya melihat. Sedangkan kamu satu lagi, siapa nama kamu? Oh, Lela. Saya tahu jika suami kamu sudah tidak pulang kan beberapa hari ini. Awas nanti suami kamu malah pulang membawa madu seperti suami keponakan saya. Jadi saya ingin kalian memperhatikan kehidupan kalian sendiri ya, sebelum kalian memikirkan kehidupan keponakan saya, karena takutnya kehidupan kalian lebih miris daripada kehidupan keponakan saya. Ucap Gina dengan sedikit membisik dan hal itu semakin membuat kedua wanita itu mati kutu. Ayo Jingga kita masuk, jangan dengar omongan-omongan sampah seperti mereka. Gina langsung menarik tangan Jingga untuk pergi dari sana. Dasar si tua bangka, kenapa dia memfitnah kamu? Dia tidak malu apa membuat keonaran di luar sana? Bibi pikir 3 hari ini dia menghindar dari kamu, dia insaf. Tapi dia malah bermain akting di luar sana. Gina merasa kesal dan juga marah. Sudah, Bibi tarik nafas dulu, jangan seperti ini. Nanti Bibi sesak bagaimana? Bibi tuh heran sama kamu, Jingga. Kenapa kamu bisa kuat menikah dengan laki-laki dan juga memiliki mertua seperti Mela dalam beberapa tahun ini? Kalau misalkan kamu adalah Bibi, sudah dipastikan ibu mertua Bibi tewas di tangan Bibi sendiri. Ucap Gina sambil meremas tangannya sendiri. Istighfar, Bi. Aku tidak mau yang namanya mengotori tanganku. Sudah biarkan saja. Mungkin dia butuh refreshing dan juga drama baru. Tahu buktinya tanpa aku balas dendam pun ada orang lain yang membalasnya. Jadi Bibi tenang saja, oke? Tapi kita lihat yuk bagaimana kerjaan mertua kamu. Katanya mertua kamu jadi tukang buruh cuci di sana. Apakah benar? Apakah itu hanya alibi mertua kamu saja? Untuk apa, Bi? Biarkan sajalah, aku malas. Lagian juga cuacanya sudah mulai panas. Jingga menolak karena tidak mau ada ketibutan yang terjadi, apalagi di tempat umum. Sudah, ayo. Jangan di rumah saja. Ayo ikut Bibi. Gina menarik Jingga untuk ikut dengannya. Mau tidak mau juga mengikutinya. Benar saja, ternyata saat ini Mela memang ada di rumah Burita. Karena memang Burita memiliki usaha catering kecil-kecilan. Namun, di sana mereka tidak melihat Mela sedang mencuci piring ataupun membantu pekerja di sana. Melainkan sedang memarahi bahkan makan dengan bebas di sana tanpa adanya rasa malu ataupun segan kepada Burita yang notabene adalah pemilik catering itu. Oh, jadi gini kerjaannya? Katanya jadi tukang cuci. Tapi ternyata jadi mandor. Mandor kesiangan yang memanfaatkan keadaannya. Gimana ya kalau misalkan Ibu Rita tahu kalau karyawan yang lain terus dimarahi oleh kamu? Tanya Gina dengan melipat kedua tangannya sambil tersenyum meledek ke arah Mela. Mela yang mendengar itu dan melihat ada menantu serta Gina ada di sana langsung berhenti mengunyah dan ia langsung menyembunyikan makanan di tangannya. Ngapain kamu ada di sini? Tanya Mela dengan mulut penuh dengan makanan. Kenapa? Kami kesini ingin melihat apakah benar jika kamu sedang mencuci piring dan juga menjadi babu di sini. Tapi ternyata tidak. Kamu malah membuat kerjaan mereka jadi terganggu. Lagian kamu ngapain sih ada di sini? Tanya Gina dengan berani. Kenapa? Apa urusannya dengan kamu? Ya terserah saya. Saya itu sudah menjadi asistennya Bu Rita saat ini. Jadi saya adalah bos di sini. Ujar Mia dengan bangga. Hahaha, bos apanya yang ada nanti bangkrut? Awas kalian nanti yang ada uang kalian hilang. Dia kan suka mencuri barang orang lain. Aps maaf. Ginilah langsung tersenyum dan menutup mulutnya. Mela mengepalkan tangannya. Ia tidak terima jika dirinya dipermalukan oleh Gina. Tidak apa-apa Bu Emsela marah-marah dan juga mencuri barang kami. Yang penting Bu Mela tidak mencuri suami orang lain. Sama seperti Jingga yang berniat mencuri ayam mertuanya sendiri. Celetuk pelayan yang ada di sana. Tentu saja Jingga dan juga Gina terkejut mereka saling menatap satu sama lain, sedangkan Mela ia tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Hahaha, benar itu. Kalian dengarkan. Aku lebih terhormat daripada menantu durhaka dan juga munafik seperti Jingga. Sanggah Mela dengan berani.
Oh, jadi kalian sudah termakan hasutan dari nenek lampir ini? Memangnya kalian tidak tahu ya dulu beberapa puluh tahun yang lalu wanita murahan ini? Maaf. Maksudnya mertua dari keponakanku ini adalah wanita malam. Dia hamil di luar nikah dan dia malah merebut suami orang lain. Bukan begitu, Mela? Wajah Mela yang tadinya ceria sekarang berubah menjadi merah padam. Ia langsung mengepal tangannya. Bahkan makannya yang ia tadi genggam sudah hancur lebur karena begitu kuatnya Mela mencengkram tangannya sendiri. Diam kamu! Kamu tahu apa tentangku? Mela berteriak. Semua pegawai catering yang ada di sana tentu saling menatap satu sama lain, ada juga yang berbisik. Itu bohong. Itu tidak benar. Bantah Mela dengan panik. Kenapa wajah kamu merah seperti itu dan kenapa kamu terlihat panik? Aku hanya bicara kenyataan. Kalian harus tahu ya, wanita ini adalah pencuri suami orang lain. Jadi mungkin karma jika suaminya dicuri oleh keponakanku, toh sebentar lagi mereka bukan menjadi mertua melainkan mantan mertua. Gina terus-terusan saja membuat Mela malu di sana. Sedangkan Jingga ia hanya terdiam sambil tersenyum dan merasa sedikit kasihan kepada ibu mertuanya. Hahaha, emang enak nenek lampir itu. Kamu ya Jingga, kalau mau melawan orang sirik dan juga tidak punya adab seperti dia. Kita harus lebih gila daripada dia. Jangan diam saja. Jangan melawan dengan doa, tapi dengan gerakan juga. Ucap Gina sambil berjalan untuk kembali ke rumahnya. Iya, Bi, iya. Tapi aku rasa kasihan juga melihat wajah ibu mertuaku tadi. Pasti dia saat ini tidak akan diterima di tempat kerjanya. Sudah biarkan saja. Lagian juga siapa yang mau menerima dia kerja? Lagian memang kamu percaya jika ibu mertua kamu itu jadi asisten dari Bu Rita? Tidak mungkinlah Bu Rita itu dia sangat pemilih dan tidak mungkin langsung percaya kepada orang baru. Jingga menganggukkan kepalanya. Di saat ia dan juga Gina hendak masuk ke pekarangan rumah, tiba-tiba Jingga dipanggil oleh seseorang yang dimana ruaranya begitu sangat ia kenali. Jingga! Orang itu berlari menghampiri Jingga dan langsung memeluknya. Jingga langsung mendorong tubuh wanita tersebut untuk menjauh darinya. Sedangkan Gina ia membulatkan matanya dan menuntut mulutnya. Bagaimana tidak ia terkejut bukan main di saat melihat madu dari keponakannya itu sedang berdiri dengan senyuman. Namun, wajahnya sedikit berbeda. Jingga, salah Mbak Jingga, kok kamu malah diam? Kamu tidak senang ya kalau aku kembali lagi ke rumah ini? Tanya Lara sambil menggoyang-goyangkan tangan Jingga. Namun, dengan cepat Jingga menghentakkannya. Apaan sih? Bukankah kamu harusnya pergi ke desa suami kamu itu? Kasihan dia. Lagi pula ngapain kamu kembali lagi ke rumah ini? Di sini sudah tidak ada tempat buat kamu. Ucap Jingga mencoba menetralkan perasaannya, karena rasanya saat ini campur aduk. Untuk apa aku kembali ke sana? Kan suamiku ada di sini, maduku pun ada di sini. Mertuaku juga ada di sini. Kenapa aku harus pergi ke tempat lain? Sudah aku capek. Aku mau istirahat. Ah iya, satu lagi. Lihat deh muka aku sudah sembuh. Ini tuh hasil dari berobat dengan harga mahal, tahu nggak sih? Aku susah payah cari uang buat berobat agar wajahku kembali mulus. Agar Mas Rudi cinta lagi sama aku. Ya meskipun caranya dengan menjual diri, tapi tidak apa-apa yang penting mukaku mulus ya kan? Oh ya ini uang untuk kamu. Anggap saja ini uang untuk sewa rumah sementara aku tinggal di sini. Laras mengasongkan uang beberapa lembar di hadapan Jingga dengan senyuman. Namun, dengan cepat Jingga menepisnya. Jangan pernah kamu masuk rumah aku dengan tubuh kotor kamu itu. Bentak Jingga karena ia marah Laras hendak memberikan uang hasil dari menjual diri. Itu sangat di luar nalar. Laras langsung mendengus kesal. Kenapa sih? Memangnya apa yang salah dengan menjual diri? Toh itu juga menghasilkan uang. Kalau bukan seperti itu, bagaimana bisa aku cantik lagi? Aku datang ke sini juga cuma sebentar, nanti juga aku banyak uang dan punya rumah sendiri. Jadi sekarang aku numpangnya kakak maduku yang cantik yang munafik. Bisik Laras di telinga Jingga dan setelah itu ia menyelonong masuk tanpa persetujuan dari Jingga.
Rudy yang ternyata sudah kembali langsung membuka pintu depan karena ia mendengar suara langkah orang masuk. Ia pikir itu adalah Jingga. "Sayang, kamu kemana saja? Ini aku dapat rezeki lagi ini untuk kamu," ucap Rudy sambil menyodorkan uang. Namun, tiba-tiba wajah Rudy langsung menegang karena ternyata yang masuk itu bukanlah Jingga melainkan Laras. "Mas, ya ampun mas, kamu so sweet banget sih. Baru juga nyampe aku udah disodorkan uang. Terima kasih ya mas." Laras hendak mengambil uang itu. Namun, dengan cepat Rudy menyimpannya. "Laras, untuk apa kamu datang kembali ke sini?" tanya Rudy dengan datar. Jingga dan juga Gina langsung berhambur ke arah mereka. Wajah Laras langsung berubah masam. "Loh, kok kamu malah bicara seperti itu? Ya aku kembalilah, ini kan rumah suamiku. Jadi aku berhak dong datang ke sini." Laras mencoba meraih Rudy. "Bukan. Aku bukan suami kamu. Suami kamu ada di desa sebelah sana. Kasihan anak kamu. Kamu itu sebagai seorang ibu begitu sangat tega meninggalkan bayi yang masih kecil hanya demi mengejar laki-laki lain," cecar Rudy dengan sengaja sambil melirik ke arah Jingga, untuk membuat Jingga terkesan kepadanya. "Stop mas, dia bukan suamiku dan dia bukan anakku. Kamu kenapa malah percaya dengan ucapan dia sih? Kamu itu lebih percaya dengan permainan istri pertama kamu. Apakah kamu tidak mikir jika laki-laki itu dan anak itu sudah disewa oleh Jingga? Iya kan begitu kan?" Laras langsung melirik ke arah Jingga. Jingga tentu langsung mengerutkan keningnya. "Aku tidak punya keahlian dalam menyewa orang untuk berbohong, Laras. Untuk apa aku berbohong? Tidakkah kamu terketuk sedikit pun hati kamu di saat melihat raut wajah suami kamu dan juga anak kamu? Setan apa yang sudah merasuki kamu, Laras, hingga sampai kamu tega meninggalkan mereka hanya demi suamiku yang notabene tidak memiliki apapun? Kata siapa dia tidak memiliki apapun? Harta yang dia miliki itu banyak, ya kan mas?" Laras langsung merangkul tangan Rudy. Dengan cepat Rudy mencoba menghindar dari Laras. "Jangan pernah berkhayal, Laras, karena harta yang dimiliki suamiku tidak ada. Bohong, itu buktinya kamu punya uang banyak dan aku sudah bertanya kepada orang lain. J8 kah harta yang didapatkan dalam pernikahan itu bisa digugat dalam pengajuan perceraian? Ya kan, Mas? Jadi nanti kalau misalkan Mas cerai dengan si Jingga ini, wanita mandul ini, pasti nanti Mas dapat harta gono gini dan nanti kita akan hidup enak. Tenang saja, Mas, sekarang aku udah punya kerjaan baru loh. Lihatlah wajahku saja sudah sembuh." Laras terus mencoba merayu Rudy dengan sentuhan-sentuhannya. Namun, Rudy tidak menghiraukannya meskipun sejujurnya ia tergoda. Namun, kali ini harus menunjukkan kepada Jingga bahwa ia akan berubah. "Sudah mas, tidak usah ditahan, kasihan tuh istri muda kamu. Dia sudah merayu sedemikian mungkin bahkan menyentuh kamu di hadapan kami. Tindakannya begitu sangat menjijikan. Sudah bawa saja sana ke kamar. Habiskan hari ini dengan istri muda kamu ya. Itu pun jika si Johnny kamu hidup." Jingga tersenyum mengejek dan setelah itu melambaikan tangannya dan meninggalkan suaminya. "Dasar wanita murahan. Rudy, kamu harus tanya dari mana dia mendapatkan pekerjaan itu dan uang yang banyak untuk mengobati muka buriknya itu. Jangan sampai nanti kamu kena penyakit kelamin karena dia sudah menjual dirinya ke berbagai laki-laki untuk kepuasan batin dan juga dompetnya," bisik Gina sambil melewati Rudy. Rudy yang mendengar itu tentu langsung mendorong tubuh Laras untuk menjauh darinya. "Bohong, Mas. Yang diucapkan wanita itu adalah kebohongan. Bagaimana mungkin aku menjual diriku sendiri? Mereka hanya sirik karena melihat penampilanku yang berubah, Mas, dan mereka juga takut kalah saing denganku, karena aku sekarang sudah mulai banyak uang." Rudy mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya. "Dari mana kamu mendapatkan uang yang banyak jika bukan hasil dari menjual diri kamu? Toh sebelum menikah denganku pun, kamu selalu menjual diri kamu kan? Lalu jika sekarang kamu melakukan semua itu tidak heran." Rudy menatap Laras dengan tatapan merendahkan. "Tidak pantas kamu berbicara seperti itu kepadaku.
Memangnya apa yang diperbuat oleh wanita mandul itu hingga sampai kamu seperti ini kepadaku? Harus kamu tahu, Mas, dia itu punya guna-guna yang lebih tinggi daripada yang aku punya. Laras malah keceplosan mengatakan hal itu. Tentu saja Rudi langsung mengerutkan keningnya. Apa guna-guna? Jangan bilang kalau selama ini kamu mengguna-guna aku untuk menyukai kamu. Tanya Rudi penuh penekanan. Laras langsung gelapan. Tidak, bukan seperti itu. Maksud aku itu. Tangan Rudi mengangkat ke atas. Ia mengisyaratkan kepada Laras agar tidak berkata apapun.